Tolak RUU HIP, umat Islam geruduk gedung DPR. Netizen, gelombang penolakan dan desakan untuk membatalkan RUU haluan ideologi Pancasila terus bergulir. Hari ini, sejumlah elemen umat Islam dari berbagai latar belakang melakukan aksi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Saat ini, kami tersambung dengan Ustadz Abdul Halim, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, untuk meminta komentarnya seputar aksi umat Islam menolak RUU HIP ini. Ustadz, hari ini sejumlah elemen pergerakan umat Islam tumplek di depan gedung DPR. Sebagai aktivis dakwah, apa komentar Anda? Ini kita patut syukuri, khususnya kaum muslimin dan rakyat Indonesia, karena ketika sebuah institusi resmi negeri kita ini, yakni Majelis Ulama Indonesia, memberikan nasihat, memberikan masukan kepada negeri ini yang merupakan salah satu tugasnya, ini didengar gitu ya oleh umat, oleh masyarakat, yang mereka akhirnya secara sadar bahwa tidak mungkin institusi MUI ini berdiri sendiri, dia harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat secara luas. Kita juga sudah paham, misalnya sikap PBNU juga sama, sikap PP Muhammadiyah juga sama, kemudian ormas-ormas yang lain juga sama, termasuk saya dari elemen Dewan Dakwah juga, baik di khususnya di Bogor ini kota dan kabupaten juga beruntun berturut-turut. Di kota Bogor adalah 20 Juni kemarin sudah menyatakan sikap, disambut 21 Juni juga dilakukan di Kabupaten Bogor, sehingga untuk Bogor pun hari ini hampir rata-rata sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta. Ustaz, ada himbauan lain Ustaz dari rangkaian aksi dan sikap elemen umat ini? Ya, kita bersyukur juga karena kesadaran para orang-orang yang ingin bergabung ke Jakarta, mereka juga sadar protokol kesehatan, mereka menggunakan masker, sehingga ini juga merupakan sami'na wa ta'na, bahwa mereka juga mendengarkan apa yang disampaikan pemerintah ini berkenaan dengan protokol kesehatan. Nah, artinya hari ini sebenarnya ini kesadaran masyarakat, kesadaran umat luar biasa, dan yang saya ambil waktu diskusi-diskusi dengan para tokoh-tokoh dan para ahli, khususnya ahli sejarah, saya sudah menghimbau dan beberapa pernyataan saya juga disebarkan bahwa saya tercengang ketika para ahli itu mengatakan bahwa yang berlaku hari ini itu kan UUD 45 karena dekret Presiden 5 Juli 59. Dan dekret Presiden 5 Juli 59 itu konsiderannya adalah berdasarkan Pancasila yang 22 Juni, yakni Pancasila yang berada dalam Piagam Jakarta. Dan di sana memang kalau ditelusuri di dalam Undang-Undang Dasar ataupun dalam aturan-aturan tidak ada penyebutan Pancasila. Tapi konsiderannya itu yang ini harus disampaikan, berarti kan semua perdebatan dari 1 Juni terus sampai 18 Agustus terus ke sana itu kan akhirnya semua tidak berlaku dengan adanya dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, dekret Presiden 5 Juli 59 coba dilihat dengan menimbang, memperhatikan adalah Piagam Jakarta. Jadi ini kadang-kadang saat ini ketika orang ngomong Piagam Jakarta hanya dikaitkan dengan 7 kata, bukan itu, tapi sebenarnya yang berlaku hari ini dasar negara dan UUD 45-nya adalah yang 5 Juli 59, dan itu belum dicabut, berarti 5 Juli 59 berarti UUD 45, yang cara untuk memahaminya harus berdasarkan Piagam Jakarta, bukan berdasarkan cara Soekarno, bukan berdasarkan cara Muhammad Yamin, bukan, tapi dengan cara Piagam Jakarta. Itu kalau kita mau jujur dengan sejarah. Makanya jas merah lah ala Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Makanya Soekarno sendiri mengeluarkan dekret presiden dengan
merujuk kepada Piagam Jakarta. Kan berarti Insinyur Soekarno jujur. Kenapa orang-orang sekarang merujuknya malah kepada ide Soekarno sebelum 5 Juli 59? Harusnya secara hukum semuanya tertutup. Nah, inilah kenapa dengan sadar sejarah bangsa kita akan bisa bersatu bersama-sama mewujudkan persatuan Indonesia sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, asal kita jujur sejarahnya seperti apa, dijelaskan, ditunjukkan dokumennya, kemudian apa? Ya semua pemahaman masuk ke situ. Jangan seperti sekarang, siapa yang berkuasa, siapa yang punya kesempatan, dia buru-buru bikin aturan. Mau aturan itu melanggar apa saja, bahkan melanggar Pancasila UUD 45, kalau perlu yang diamandemen nanti UUD 45 dan Pancasilanya yang mau dirubah. Ini kan cara pikir yang luar biasa, yang salah luar biasa ya. Ada seruan atau himbauan kepada para pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, karena masa rakyat harus berdarah-darah dulu baru mendengar aspirasi rakyat gitu. Padahal kan hari ini rakyat seharusnya tidak perlu turun kalau mereka mendengar. Silakan, Ustaz. Ya, bagi saya langsung berpesan kepada paling khusus kepada yang muslim ya, kalau non muslim ya gunakan hati nurani, dan hati nuraninya berdasarkan sejarah yang benar, jangan berbohong dengan sejarah. Tapi bagi yang muslim, bahwa Anda bukan hanya bertanggung jawab di dunia ini, tetapi Anda bertanggung jawab di akhirat nanti. Cara tobat yang luar biasa yang akan diterima oleh Allah adalah kalau mulai hari ini Anda jujur ya, kemudian Anda sungguh-sungguh ya melaksanakan sesuai dengan amanat rakyat, maka itu cara tobat yang mungkin bisa mengurangi ya dosa-dosa yang mungkin saat ini banyak sekali pertanggungjawaban yang harus dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tertarik sebenarnya usulan ya kepada bangsa ini kan, mungkin sebagaimana saat ini itu kan seideal-idealnya wakil rakyat selalu ya tereduksi dengan sistem praksi. Ya, harusnya memang ini kalau mau wakil rakyat itu benar-benar mewakili rakyat, harusnya sudah bukan sistem praksi, karena sistem praksi kan berarti semua wakil rakyat tunduk kepada partainya. Kalau partainya sikapnya A, ya dia harus ikut A. Partainya sikap B, harus ikut B. Ini mungkin yang perlu secara aturan ya dikaji bersama para pakar, ya harusnya kembalikan ini wakil rakyat atau wakil partai. Karena kan saat ini secara jujur wakil partai, orang udah bagus secara pribadi, begitu keputusan fraksi B, ya dia akan ikut B. Ini kan mungkin seruannya seperti itu. Pikirkan negeri ini, pikirkan rakyat, kemudian tadi ya pikirkan aturan, yang aturan itu benar-benar untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan hanya kemajuan partai-partainya. Jadi partai akan dilihat kalau jasanya para wakil rakyat hebat kan, ya berarti partainya hebat. Tapi kalau wakil rakyatnya ternyata melakukan kejahatan kan, berarti partainya akan ikut tercoreng. Jadi jangan sampai seperti sekarang semua mengikuti partai, akhirnya apa? Nggak ada wakil rakyat di sana, susah cari wakil rakyat, yang ada wakil partai. Jadi kalau partainya sudah memutuskan, pasti nanti wakil rakyatnya ikut dengan keputusan partai. Ini yang harus dipertimbangkan, khususnya bagi ya para pemuda dan nanti penerus bangsa. Ini juga harus dipikirkan, apakah aturan-aturan itu harus juga ya diubah agar benar-benar kalau berbangsa dan bernegara kan harusnya yang harus diperhatikan adalah rakyat dan bangsa ini. Oke, Ustaz, terima kasih. Ya, demikian. Netizen, demikian Masyumi Reborn News and Talk kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Masyumi TV, televisi media sosial milik umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.